Jadi bangunan yang pertama kali yang dibangun untuk tempat ibadah buat manusia itu adalah Ka'bah yang terletak di kota Makkah. Ya, dulu bangunan yang sangat istimewa itu hanya ada di atas langit. Namanya Baitul Ma'mur. Ya, namanya apa Bapak Saudara? Baitul Ma'mur. Itu Baitul Ma'mur tempat malaikat-malaikat tawaf. Jadi kalau malaikat tawaf di atas langit itu Baitul Ma'mur namanya. Nah, kemudian Allah bangunkan satu ya, tempat ibadah di bumi ini. Ya, pas letaknya di kota Mekah. Nah, itulah yang disebut dengan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada sejak Nabi Adam. Makanya Nabi Adam pergi haji juga. Semua nabi-nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad pernah melaksanakan ibadah haji. Nah, seperti itu. Nah, pergi haji kemana? Ya ke Mekah. Itu Nabi Adam ke Mekah juga dulu. Ya, jadi pernah melaksanakan ibadah haji. Ya, nah, kemudian setelah ada banjir ya pada zaman Nabiullah Nuh alaihissalam, kemudian dibangun kembali itu pada saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuh, jadi yang membangun kembali rumah Allah itu Nabiullah Ibrahim. Makanya Nabiullah Ibrahim kemudian memanggil-manggil tuh dari arah barat, arah timur, arah utara, arah selatan, dipanggil-panggil. Supaya nih semua manusia yang ada di dunia ini dari berbagai penjuru bisa datang semuanya. Ternyata alhamdulillah panggilan Nabi Ibrahim semuanya sampai ke kita semuanya. Sampai ya ke jamaah-jamaah semuanya yang ada di dunia. Ada yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim satu kali berarti dia perginya sekali ke sana. Kalau ada yang jawabnya 2 kali bisa berangkat 2 kali. Ada yang 3 kali dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan nih kita semuanya mudah-mudahan Allah kasih kesempatan buat bisa berangkat ke sana. Ya, jadi jangan bilang ya Ustaz saya mau kagak kali dah. Jangan begitu. Ya, bismillah. Allah ya itu bisa aja memberikan kesempatan buat kita. Caranya bagaimana? Itu urusan Allah. Jangan kita bilang, ya Ustaz, kagak dah, saya kagak kesono kali dah. Jangan. Ya, jangan begitu. Bismillah mudah-mudahan. Apakah nanti ibadah umroh ataukah ibadah haji? Ya, mudah-mudahan ya. Amin ya. Amin. Yang udah pergi ke sana bisa berangkat lagi, apalagi yang belum. Saya doakan benar. Ya mudah-mudahan kita bisa ke sana karena ngelihat Ka'bah, ziarah ke Ka'bah, rumah yang begitu istimewa. Ya, jadi awalnya dulu di Baitul Ma'mur. Nah, kemudian baru dibuatkan di bumi ya tempatnya manusia ibadah. Makanya tawaf juga manusia tawaf. Kalau di atas langit itu malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Itu menurut orang-orang yang ahli kasyaf, hamba-hamba Allah yang dikasih kemuliaan, itu kalau dari Ka'bah dia nengok ke atas, maka dia akan melihat bentuk bangunan Baitul Ma'mur. Itu orang-orang khusus, orang yang diberikan kasyaf. Artinya kasyaf itu artinya dikasih keterbukaan. Ya, punya panca inderanya bukan 5 dia. Jadi bukan panca indera, apa namanya? Ya. Nah, itu. Jadi ada plusnya. Ya, ada orang yang kagak bisa ngelihat dia bisa lihat. Ya, dengan mata batinnya, dengan mata hatinya, dia bisa lihat tuh. Kasyaf namanya. Ada ulama-ulama yang dikasih kasyaf sama Allah. Ada hamba-hamba Allah yang dikasih kasyaf sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa melihat tapi dia bisa lihat. Ya, itu begitu. Jadi bangunan Ka'bah terus atasnya lurus, di atas langitnya bangunan Baitul Ma'mur. Nah, inilah yang dikatakan bangun yang istimewa yang terdapat di kota Bakkah. Bakkah itu nama lain dari Makkah. Sumiyat dinamakan bizalika dengan kata-kata Bakkah li'annaha karena Bakkah itu tabuku a'naqal jababirati ai tadukuha ya karena dia dikatakan Bakkah itu dia bisa melepaskan ya leher-leher yang terikat yang ditambal dengan semacam tambelan-tambelan jababir ya jababiroh. Nah, itu tadukuha
yang sangat halus, banahul malaikah, yang dulu dibangun oleh para malaikat, qabla khalqi Adam, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam. Wa wudi'ah ba'dahu al-Aqsa, baru setelah itu dibangun Masjidil Aqsa. Jadi pertama Ka'bah, yang di situ ada Masjidil Haram dah tuh. Jadi Masjidil Haram, Ka'bah sama dah tuh. Ya, itu awal benar dibangun. Sebelumnya malaikat itu yang pada ibadah di situ sebelum manusia diciptakan, sebelum Nabi Adam diciptakan. Nah, itu banahul malaikah. Tuh, itu dibangun oleh malaikat sebelum diciptakan Nabi Adam. Makanya pas banget Nabi Adam diciptakan kemudian diturunkan ke dunia, Nabi Adam disuruh apa? Pergi haji, yaitu ke Ka'bah. Karena memang Ka'bah sudah ada dibangun. Ya, seperti itu dibangun oleh para malaikat. Yang di atas langit ada Baitul Ma'mur, sementara kalau di bumi ada apa? Ada Ka'bah. Termasuk Masjidil Haramnya. Jadi Masjidil Haram, Ka'bah itu adalah bangunan yang paling tua sebelum Allah ciptakan bangunan ibadah yang lain. Nah, setelah Ka'bah dibangun, setelah Masjidil Haram dibangun, baru setelahnya ada Masjid Aqsa. Berarti Masjid Aqsa termasuk bangunan tertua juga. Ya, bangunan tertua yang ada di mana? Di Palestina. Yang sekarang itu diributkan dengan Israel. Makanya dipertahankan umat Islam karena ini sejarah benar. Bangunan ibadah kedua setelah Ka'bah, Masjidil Haram, yaitulah Masjidil Aqsa. Wa bainahuma arba'una sanatan. Jaraknya itu Bapak Saudara antara bangunan Masjidil Haram, Ka'bah dengan Masjid Aqsa 40 tahun. Arba'una sanatan, 40 tahun. Kama fil hadisis sahihain, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu seperti itu. Jadi bangunan yang tertua seperti itu. Jadi Ka'bah, Masjidil Haram itu ada bangun yang tertua yang dulu dibangun oleh para malaikat. Siapa-siapa yang ingin dihapuskan dosa-dosanya, nanti dia ke situ. Dia ke situ. Insya Allah. Sama seperti Allah sudah menciptakan yang namanya Baitul Ma'mur yang ada di atas langit, di mana malaikat-malaikat tawaf di sana. Tapi malaikat saat itu rindu, pengen ke bumi. Pengen juga dibuatkan bangunan sama seperti bangunan Baitul Ma'mur yang ada di langit. Nah, akhirnya Allah perintahkan kepada malaikat untuk membangun satu bangunan yang namanya apa? Ka'bah. Itu yang saya katakan begitu. Jadi kalau dia lihat, insya Allah itu kelihatan Baitul Ma'mur dengan Ka'bah. Bahkan diceritakan dalam kitab-kitab tafsir, itu bangunan katanya 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Ka'bah udah Allah ciptakan. Yang dibangun oleh para malaikat. Karena malaikat juga rindu. Di samping pengen di langit, dia pengen ibadah di bumi juga. Di langit udah ada Baitul Ma'mur, nah di bumi belum. Maka Allah perintahkan, udah buat aja Ka'bah. Itu ada yang bilang, para ulama-ulama tafsir, ahli sejarah, 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah udah ciptakan yang namanya bangunan Ka'bah. Tuh, berarti emang benar bangunan tua itu. Bangunan tua. Nah, baru setelah 40 tahun itu, itu dibangun Masjidil Aqsa. Nah, setelah Masjidil Aqsa ada lagi masjid yang mulia. Yang ketiga apa? Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi itu sudah kemarin setelah Nabi Muhammad diutus, dah hijrah, dibuat Masjid Nabawi. Jadi ada 3 kesimpulannya. Masjid tempat yang istimewa di dunia ini 3. 1, Masjidil Haram, yang di situ ada apanya? Ada Ka'bah. Yang kedua, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dan yang ketiga Masjid Nabawi. Begitu. Atau ada yang buat
ya sesuai dengan ganjaran pahalanya. Pertama, Masjidil Haram, di situ ada Ka'bah. Yang kedua, Masjid Nabawi, yang di situ ada makam Nabi. Yang ketiga, namanya Masjidil Aqsa. Ibadah di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, Pak Saudara, di tanah haram, itu 1 berbanding 100.000. Ya, 1 berbanding 100.000. Ya Allah, kalau kita ibadah, ya itu kita sedekah 1 real dikalikan 100.000. Berarti sama seperti 100.000 real. 100.000 real kali rupiah. Yuk coba. 1 real sekarang berapa misalnya? 4.000 ya? Ya, taruhlah 4.000. 4.000 sekarang 100.000 real kali 4.000. 400 apa deh? 4 miliar ya? Iya, 4 miliar. 4 miliar. Pernah megang duit 4 miliar? Ya Allah. Itu sama aja kita kalau bersedekah 1 real seperti 4 miliar. Orang kaya mana yang sedekahnya 4 miliar? Ya, itu begitu. Kalau kita di Madinah, Masjid Nabawi, itu sodakoh kita, amal-amal kebaikan kita dibalas 1.000. Sholat 1.000, sodakoh 1.000. Apa aja kita baca. Ya misal bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 1 kali itu balasnya sama 1.000 kalau ada di Masjid Nabawi. Kalau di Haram ya itu 100.000. Kalau di Masjid Aqsa 500. Kurang 500. Tapi lumayan juga. Ya, banyak udah 500 itu. Makanya kemudian begitu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau bisa katanya kita diperintahkan sama Nabi untuk ziarah ke situ tuh. Ya kalau kita punya uang, silakan ziarah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, sama ke Masjidil Aqsa. Cuma Aqsa agak susah ini. Ya. Aqsa agak susah. Saya pengen berusaha, sampai saat ini belum bisa. Karena khawatir. Ya. Dan kita harus masuk ke Israel dulu. Gitu. Iya, karena memang dia ya itu posisinya udah di Israel. Dan harus dapat nanti ya apa sih namanya? Paspor dari Israel. Gitu. Iya, pisah dari Israel. Nah, seperti itu. Jadi tiga masjid itu mulia banget Bapak Saudara. Kalau di sini masjid-masjid sama semuanya nilainya. Ya, Masjid Al-Ma'ruf sama masjid apa sana? Dari As-Sa'adah sama ya. Sama masjid ya Patal Senayan Al-Insan sama. Gitu. Enggak bilang oh kalau sholat di Masjid Al-Ma'ruf nilainya lebih banyak pahalanya kebanding daripada As-Sa'adah, enggak. Atau sebaliknya enggak. Sama Istiqlal juga sama. Kubah Mas juga sama. Ya, dengan masjid-masjid yang ada. Tapi kalau 3 ini ada nilai kelebihan. Ada nilai kelebihan. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjidil Aqsa. Ya, makanya istimewa Bapak Saudara. Ya, mudah-mudahan kita bisa ke sana semuanya ya. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dijelaskan dalam hadis sahihain. Wa fil hadisi, dalam hadis, annahu awwalu ma zahara ala wajhil ma'i inda khalqis samawati wal ard zubdatun baida paduhatil ardu min tahtihi. Ya, sesungguhnya ya awal yang nampak di permukaan air ketika diciptakan langit dan bumi ada zubdah baida, ada sinar putih yang bercahaya. Nah, kemudian itu masuk ke bumi di bawahnya. Nah, ternyata itulah ya tempat di mana Ka'bah mau dibangun. Ya, seperti itu. Makanya ada satu riwayat ya bahwa ya Ka'bah itu dibuat oleh para malaikat min durratin baydha. Tuh begitu. Masya Allah, hebat benar itu. Ya, jadi sama seperti Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu ada bangunan yang dibuat dari durrah baydha, mutiara yang putih. Mutiara yang putih. Itu awalnya seperti itu. Jadi bentuk contohnya ya ada yang di Baitul Ma'mur. Mubarakan. Ya, tempat itu penuh dengan keberkahan.
halun minallazi, yaitu hal dari allazi ai za barokah. Ya, jadi Ka'bah ya itu bangunan yang memiliki keberkahan. Wa hudal lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi ya manusia, alamin, manusia yang berakal. Kalau alam itu lima siwallah, tapi kalau alamin itu hanya untuk makhluk Allah yang berakal, berarti manusia. Jadi petunjuk bagi manusia itu seperti itu. Jadi kalau ditanya apa bedanya alam dengan alamin, kalau alam itu artinya ismun lima siwallah, nama selain Allah. Selain Allah namanya alam. Malaikat alam, manusia alam, binatang alam, pohon alam, langit, bumi, lautan alam, pohon-pohon alam semuanya. Tapi kalau alamin ya itu makhluk Allah yang berakal. Nah berarti yang gak berakal dikeluarin tuh. Ya, binatang masuk nggak? Enggak, karena binatang itu tidak diberikan akal. Ya, berarti manusia. Ya, manusia. Rabbil alamin berarti ya Tuhan. Ya manusia, ya Allah tuh Tuhan kita semuanya. Itu alamin. Nah ini wahudal lil alamin. Jadi dia fungsinya Ka'bah, ya rumah Allah yang diciptakan itu sebagai petunjuk bagi manusia supaya dia bisa ibadah di situ. Li'annahu, karena Ka'bah itu kiblatahum, kiblat orang-orang Muslim, sehingga dikatakan Ka'bah itu hudal lil alamin, petunjuk. Karena Ka'bah kita kalau sholat kan menghadap ke arah kemana? Ka'bah. Ya, kiblat kita tuh kan Ka'bah. Kalau kita sholat nggak menghadap kiblat, nggak menghadap Ka'bah, sah nggak? Tidak sah. Salah satu syarat sholat sahnya harus istiqbalul kiblah, harus menghadap ke arah kiblat. Tuh seperti itu. Tapi kita kalau berada di Masjidil Haram, arah kemananya Ka'bah itu. Makanya ada orang sholat sebelah sini, ada yang sholat sebelah sini. Ya, kan begitu ya? Ya, muter semuanya. Karena Ka'bah ada di tengah. Bangunan masjid jadinya muter semuanya. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Masya Allah, itu begitu. Ya, jadi semua umat Islam ketika sholat sama arahnya, menghadap kemana? Ke Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah sebagai kiblatnya orang-orang yang beriman. Makanya disebut hudal lil alamin, sebagai petunjuk tuh, petunjuk. Karena itu kiblat mereka. Fihi, di dalamnya ayatum bayinatun, ada tanda-tanda yang jelas. Minha, di antaranya maqamu Ibrahim, ada makam Ibrahim. Itu makam Ibrahim bukan kubur ya. Makam Ibrahim bukan kubur, tapi telapak kaki Nabi Ibrahim. Itu namanya makam. Makanya kita bisa lihat ada telapakannya, ya agak besar. Kita lihat, oh itu makom telapak kaki Nabi Ibrahim, ditutupin seperti sangkar apa? Sangkar burung, warnanya ya apa, kuning keemasan. Ya itu begitu. Kalau kita lagi tawaf tuh bisa ngeliat, oh iya. Kadang-kadang ada orang yang megang-megang sampai dilihatin, benar. Ya nggak apa-apa, pengalaman. Apalagi dia belum pernah ke sana, pengen tahu. Cuma yang saya harapkan kalau giran tawaf aja dulu. Tawaf dulu selesain. Kalau udah tawaf udah rapi, mau lihat-lihat boleh. Tinggal maju-maju aja. Bukan lagi tawaf, kita lari sono, lari sini, gak apa-apa. Pengen tahu. Ya, tapi waktu lagi ibadah tawaf aja dulu dah. Gak usah macem-macem. Jangan lagi tawaf pengen nyium Hajarul Aswad. Jangan. Ya, tawaf aja dulu. Lagi tawaf pengen kesana kesini. Jangan. Udah tawaf aja. Terus sampai selesai. 7 kali tawaf, ya sholat, ya di belakang makam Ibrahim. Nah pengen lebih dekat, baru dah maju. Saya mau lihat makam Ibrahim dulu. Silakan lihat. Oh saya pengen lihat Multazam. Saya pengen nyium Hajarul Aswad. Saya pengen ke Hijr Ismail. Silakan. Itu ya tempat-tempat yang istimewa, yang memang jarang kita datengin. Nah makanya Bapak, Saudara kalau ke sana, tolong itu liatin semuanya. Ya, datengin, kunjungin. Cuma jangan ganggu ibadah kita lagi tawaf. Itu lagi tawaf dulu dah. Tawaf. Nah, ntar setelah tawaf silahkan mau tahu tentang hal-hal itu.
Kan di situ ada tempat-tempat yang istimewa. Ka'bahnya itu sendiri udah istimewa. Kemudian Maqam Ibrahim istimewa. Ada yang namanya Multazam. Ada yang namanya Hijr Ismail. Ya, itu semuanya termasuk istimewa. Boleh kita lihat satu persatu. Jadi Maqam Ibrahim Al-Hajar ya allazi qama alaihi, yaitu batu yang Nabi Ibrahim berdiri di atasnya inda bina'il baiti, ketika bangun Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim kemudian punya tugas membangun Ka'bah kembali karena rusak. Karena habis dulu pernah terjadi banjir pada zaman Nabi Nuh. Padahal Ka'bah udah ada dulu, cuma dibangun kembali. Nah, yang punya tugas membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada saat itu punya tempat injekan, ada batu. Batu diinjak sama Nabi Ibrahim itu kalau diinjak nanti kalau ke atas dia naik sendiri. Kan bangun Ka'bah tinggi. Itu dulu kan kagak ada alat seperti sekarang. Kalau sekarang enak itu. Ya, ada apa namanya? Nah, itu istilahnya dah. Kalau kata kita yang sederhana tangga, iya, ada tangganya. Nah, begitu. Orang mau bangun makin tinggi gampang. Nabi Ibrahim lebih canggih lagi. Nabi Ibrahim cuma dikasih injakan batu. Ini Nabi Ibrahim kalau nginjak batu ini nanti elastis. Ya, dia bisa tinggi sendiri jalan. Terus tinggi. Kalau dia lagi bangun yang tempat tinggi ya tinggi. Entah mau turun tinggal turun lagi. Itu batunya begitu. Ya Allah. Iya. Benar itu. Ilmunya udah dari Allah itu berarti. Gitu. Nanti injak naik. Tak bawah lagi. Ke atas lagi. Nah, itu batu injekannya lapak Nabi Ibrahim nyata di situ. Nah, sekarang itu tuh dipertahankan. Ya, dimuseumkan. Sehingga disebutlah Maqam Ibrahim. Tempat pijakan Nabi Ibrahim pada saat membangun Baitullah Ka'bah. Fa'athara qadamahu, berbekas tuh dua telapak kaki Nabi Ibrahim. Jadi telapak kakinya bekas tuh di batu tersebut. Wa baqiya ilal an, dan tetap sampai saat ini. Tuh, sampai saat ini masih ada yang namanya Maqam Ibrahim. Bisa kita lihat tuh Bapak Saudara, bisa kita lihat. Ma'atatauliz zamani, padahal udah lama waktunya. Watadadul aidi, dan sudah banyak perubahan-perubahan kekuasaan. Dari pemerintahan ini, pemerintahan itu, kekuasaan ini, kekuasaan itu. Dari waktu ke waktu. Tapi tetap sampai sekarang masih ada sebagai bukti otentik yang benar-benar ini salah satu bentuk kebesaran. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, telapak kaki Nabi Ibrahim yang ada di atas batu pijakan ketika dia mau membangun Ka'bah. Makanya jangan salah, dia bilang Maqam Ibrahim ini kubur Nabi Ibrahim di sini, bukan kuburan, bukan. Kuburnya nanti lain, bukan di situ. Itu cuma telapak kakinya doang. Telapak kaki. Ya, jadi makom maksudnya telapak kaki Nabi Ibrahim. Adanya nempel di batu. Ya, batu itu dulu pernah digunakan buat apa? Steger dah kalau kata kita. Ya, seperti itu. Wa minha, dan diantaranya lagi tad'iful hasanat bihi. Itu salah satu bentuk-bentuk kebesaran Allah, ayat-ayat yang jelas bahwa amal-amal kebaikan dilipat gandakan. Itu yang tadi saya bilang. Fihi, di dalamnya wa annatayra la ya'luh, dan sesungguhnya burung itu tidak akan naik ke atasnya. Di bangunan Ka'bah tuh burung tuh katanya nggak ada yang pernah muterin ke atas Ka'bah. Kalau di sekeliling ini banyak burung. Tapi pas di atas Ka'bahnya nggak ada yang berani. Terbang tuh burung di situ. Ini dikatakan begitu, burung layak luhu, tidak ada yang ada di atas bangunan Ka'bah. Jadi kalau seandainya ada burung di sini nih Pak, coba perhatiin burung. Itu burung kalau terbang kan banyak tuh burung-burung, karena memang kan Ka'bah itu terbuka, hujan kehujanan, panas kepanasan kan. Ya itu, masjidnya ada sananya. Kelilingnya ke masjid masuk Ka'bah itu terbuka ruangannya. Ruangannya apa?
terbuka. Ya, enak jadinya, nggak panas gitu. Lagi kalau ya jam-jam gini nih, ya kita ke depan Ka'bahnya, aduh enak banget tuh anginnya. Nah seperti itu. Nah kalau hujan kehujanan, panas kepanasan, ya dingin juga kedinginan. Ya tanpa ada AC nggak pakai, karena alam. Nah itu burung kan banyak. Nah itu burung katanya nggak ada yang mau di atas Ka'bah. Nah ini redaksinya begitu. Wa annat tayra la ya'duhu. Burung aja nggak mau ya itu ada di atas Ka'bah itu. Kalau mau terbang palingan di sekitar Ka'bah. Tapi pas atas Ka'bah enggak. Itu adalah tanda-tanda apa? Tanda-tanda kebesaran ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makam Ibrahim, kemudian di situ amal kebaikan dilipat gandakan, bahkan burung tidak bisa terbang di atas Ka'bah itu sendiri. Wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk ke tempat itu maka dia akan aman, terlindungi oleh Allah. La yata'aradu ilaihi biqaddin, enggak akan ada yang ganggu, dibunuh, au zulmin atau dizalimi, au ghairi dzalika, atau lain daripada itu. Siapa yang udah masuk ke dalam Masjidil Haram dijamin aman, dilindungin. Enggak boleh dibunuh, enggak boleh disakiti, enggak boleh dizalimi dan lain-lain. Kenapa? Karena orang kalau udah masuk ke Masjidil Haram itu berarti dakhalu amina. Ya, mereka udah dikasih perlindungan. Ya, aman dia. Ya, enggak boleh diganggu, enggak boleh dizalimi, seperti itu. Nanti baru walillahi 'alan nasi hijjul baiti ya man istata'a ilaihi sabila. Saya kira ini yang dapat kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali